Ya, bangkit, serukan nama siapa? Kita akan menang, amin. Seperti yang mungkin kalian sudah dengar, kita akan bicarakan apa hari ini. Saya mau tanya, kalau ada sebuah lokomotif yang sedang lari 70 mil per hour gitu ya, kencang kan, lokomotif ya, kereta ya. Tiba-tiba ada orang pinter, orang hebat, disangka sudah kuat gitu. Dia bilang, aku mau berdiri di depan lokomotif ini. Dia mau tantang lokomotif ini. Dengan kecepatan 70 mil per jam lokomotif. Dia berdiri di hadapan lokomotif. Walaupun dia pikir dia pinter. Kira-kira siapa yang menang? Orang ini apa lokomotif? Kereta api ini. Siapa yang menang? Oke, kereta api yang menang. Walaupun dia pintar kok, dia kuat, sudah latihan, sudah stamina kuat. Tetap kereta api. Kira-kira siapa yang bodoh? Kereta atau orang ini? Betul ya? Sudah tahu lokomotif dilawan ya. Ada juga saya suka nonton acara di TV Forensic Files. Itu tentang penyelidikan pembunuhan. Ini orang-orang pintar, dokter, orang-orang milioner, orang-orang profesor tinggi. Mereka punya isu dengan keluarga, dengan istri, selingkuh, judi dan sebagainya. Akhirnya mereka membunuh istrinya sendiri, kadang anaknya. Dan diselidiki ada forensic files, polisi, detektif, dan juga FBI. Jadi akhirnya tertangkap si pembunuh ini. Dan dia dipenjara, ada yang lifetime itu artinya selama-lamanya, ada yang 2 kali lifetime, ada juga yang hukuman mati gitu. Tergantung dari case-nya bagaimana. Jadi walaupun dia pintar, guru hebat, milioner, tapi ternyata dia bodoh juga, ya tidak? Membunuh istrinya. Tadi malam saya tanya Tony, kita ada di situ. Kalau saudara sedang ujian di sekolah, saudara nyontek, saudara lulus, saudara pintar apa bodoh? Pintar nyontek, berarti penipu bukan? Penipu bukan? Ya, kita sekolah kita nyontek, kita lulus tapi kita tahu kalau kita penipu. Pintar tapi penipu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajari firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang hadir, jemaat yang belum hadir yang di rumah juga kami mohon berkat-Mu, berkat rohani. Dan juga kami berdoa untuk firman-Mu yang akan ditebarkan. Dan juga hamba-Mu berikan kekuatan, kuat kuasa Roh Kudus, memenuhi kami, dan kami patahkan kuasa-kuasa setan, kuasa iblis pada saat di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menang katakan apa? Amin. Saya akan langsung pada topik judul. Bisa kebaca? Setan itu tapinya pintar, tapinya bodoh. Satan is smart, but he's a fool. Nah, seperti saya katakan, kita akan cek sebagai detektif, sebagai tuduhan yang kita sampaikan, kita harus ada forensik. Kita menjadi FBI, ya, Federal Bureau Investigation, ya, atau CIA. Kita mau cek, tetapi ngeceknya melalui Alkitab. Apa benar kalau si iblis ini dia itu merasa pintar, tapi ternyatanya dia bodoh. Gitu. Kita akan cek melalui Alkitab. Poin yang pertama, setan dibuang dari surga oleh Tuhan Allah. Baca, setan dibuang dari surga oleh Tuhan Allah. Kita akan baca Yesaya 14, Isaiah 14, 12-15. Ini adalah satu perumpamaan. Juga Isaiah, Stephen. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah pecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Tercin.
Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, 15. Baca sama-sama. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Atau bahasa Inggris kan Sheol, di tempat orang-orang mati. Jadi, di sini kita lihat bahwa Sheol itu pada saat ini belum berbentuk belerang, fire. Nanti itu kita pelajari nanti next time, itu di perjanjian baru ya. Tapi iblis dia melawan, dia dibuang ke dunia orang mati, tempat yang gelap. Kita baca Wahyu 12 ayat 4a. Next verse, Stephen. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. So, this is the symbol bahwa dia dibuang, dia bawa juga sepertiga bintang-bintang itu malaikat-malaikat yang lain, demons. Dibuangnya kemana tadi dikatakan? Ke bumi ini yang gelap. Nah, bumi yang macam apa? Bumi yang semacam apa? Kita poin kedua, point number 2, Stephen. Setan ada di bumi sebelum Adam dan Hawa. Setan was on earth before Adam and Hawa. Dunia semacam apa? What kind of earth? Kita baca Kejadian 1 ayat 2. Genesis 1 2. Dan bumi apa? Belum berbentuk dan kosong. Gelap, gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada saat Tuhan sebelum menciptakan bumi, itu gelap sekali. Tidak berbentuk. Seperti kita lihat sekarang, ketahui bumi bulat. Tapi pada Kejadian 1 belum berbentuk. Sama sekali. Dan saya percaya waktu setan dan dibuang ke tempat seperti ini, yang gelap sekali. Dikatakan bumi ya. Tapi bumi ini belum berbentuk. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Poin nomor 3. Mengapa setan mencobai Adam dan Hawa? Kenapa dia setan mencobai Adam dan Hawa? Kalau kita pelajari Kejadian 1 dari ayat 3 sampai 25, di situ Tuhan mulai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yaitu terang, pohon-pohon, sungai-sungai, bintang-bintang, dan sebagainya. Dan sepertinya setan sama sekali tidak ada masalah dengan semua ciptaan ini. Waktu Tuhan menciptai segala isinya, yang kita baru baca, setan nggak ada masalah. Bahkan binatang-binatang, pohon-pohonnya, kita tahu binatangnya sebesar apa ya, dinosaurus ya, atau dinosaur gitu ya, bahasa Inggris. Setan nggak ada masalah. Tapi kita masuk ke dalam Kejadian 1 ayat 26. Jadi Tuhan sudah menciptakan segala bintang-bintang dan atas bumi ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirman adalah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka katakan apa? Berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saya percaya di sini setan mulai keki. Wait a minute. Engkau menciptakan manusia yang sesuai gambaran Tuhan, itu kan yang dia mau, ya tidak? Dia menjadi seperti Allah. Tiba-tiba Tuhan menciptakan sosok yang menyerupai gambar dan serupa Allah, dan juga Tuhan mengatakan manusia diberikan apa? Kuasa. Jadi kita bisa secara FBI ya menyelidiki bahwa saya mengerti setan mulai I had to do something about this. Aku mesti melakukan sesuatu. Jadi mulai keki. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati. Wah, Allah memberkati mereka, kok aku nggak diberkati gitu ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, manusia itu, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tunggu dulu, penuhilah apa? Bumi, wait a minute. Dan apa? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas laut dan burung-burung di udara dan segala binatang merayap itu. Wah, dia lebih keki lagi di sini. Menurut Alkitab ya, setan bilang, I have to do something about this. Aku mesti jatuhkan manusia ini. Kalau bisa di telapak kaki aku, dihancurkan lah kalau bisa gitu.
Akhirnya dengan apa yang kita baru baca, setan melakukan apa yang dia mau lakukan, yaitu menjatuhkan manusia. Seperti dia dijatuhkan dari langit dan bumi. Pokoknya dia dilempar oleh Tuhan. Kadang pada saat itu kan Adam dan Hawa kudus sekali ya. Pada saat juga malaikat juga mereka suci kudus di sorga. Tapi karena mereka melawan, ceritanya gitu. Kita lihat poin nomor 4. I'm gonna go really fast. Point number 4. Bagaimana setan mencoba Adam dan Hawa? Perhatikan baik-baik. Ini waktu dicobanya. Let's read Kejadian 3, 2-5. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Artinya apa? Waktu ada Hawa dicoba, dia tahu bahwa Tuhan larang untuk mereka memakan buah itu. Jadi kalau Anda berpikir setan yang menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa, bukan. Karena pada saat ini Hawa tahu dia, kita nggak boleh makan buah ini. Tapi digoda oleh setan terus. Verse 3. Tetapi tentang buah yang di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Ini Hawa berbicara kepada setan. Berarti dia tahu perintah Allah jangan dimakan. Nggak boleh, dilarang. Tetapi inilah setan. Dia mulai mengilik si Hawa ini ya. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Mulai dikira kamu nggak mati. Verse 5. Baca yang keras. Tetapi Allah mengatakan bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan apa? Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. See that? Siapa yang mau menjadi seperti Allah? Setan. Dia mulai menggoda Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa tahu bahwa kami sudah diperintahkan tidak boleh melanggar perintah Allah. Ada amin? Kita juga begitu Bapak Ibu. Saya sudah pernah khotbahkan di sini. Kalau kita melanggar perintah Allah, ada sanksinya. Amin? Kita beribadah. Kita orang Kristen. Kita tunjukkan kita orang Kristen. Jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen. Saya baru ngomong sama keluarga saya di Indonesia, di Zoom, kalian jangan jadi batu sandungan sama orang. Kalau kalian orang Kristen, tunjukkan perbuatanmu yang baik. Amin? Supaya mereka melihatnya dan apa? Mereka memuliakan Bapamu di surga. Karena ini setan. Setan mau kita jatuh. Tapi kita diperintahkan Allah, khusus anak Tuhan. Kita harus patuh pada perintah Allah. Amin. Siapa yang mau setia kepada Tuhan? Siapa yang tidak mau hidup jadi batu sandungan, dikelecehin sama setan? Amin. Saya terang-terangan aja. Nomor 5 poin. Hampir habis. Bodohnya setan. Katakan eng. Kita akan selidiki apa benar kalau setan iblis itu bodoh. Bahkan bodoh sekali. Dia mau melawan lokomotif, ingat lokomotif, dia melawan kuasa Allah. Siapa yang bodoh? Setan apa Allah yang bodoh? Udah tahu dia nggak bisa kalahkan Allah, dia lawan juga, kan bodoh sekali ya. Coba kita lihat Matius 4 ayat 1, Matthew 4:1. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk apa? Dicobai oleh iblis setan. Nah, dia pikir kalau aku bisa coba ya Adam dan Hawa, orang yang kudus dan suci, aku juga bisa coba Tuhan Yesus. Nah, ini setan. Dia itu bukan Tuhan. Setan tidak ada kuasa atas hidup kita orang Kristen. Amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dia hanya mencobai. Tadi malam kami diskusi di sini, Andre sama teman kita. Aku bilang ada bedanya orang yang dirasukan setan dan orang stres, ada bedanya. Karena dalam hidup kita ini kadang stres, karena firman Tuhan mengatakan ada pertandingan, peperangan antara roh kudus dan daging kita. Betul? Kalau daging itu kita lawan Tuhan, itu belum tentu dari setan. Karena daging, setan. Ngerti ya? Tapi daging kita dicobai, jadi ada peperangan sampai sekarang ini. Nanti saya khotbahkan satu kali ya, peperangan itu. Mau nggak dengar itu ya? Amin. Kenapa setan mau mencobai Tuhan Yesus? Kenapa dia berani mencobai Tuhan? Kita baca ayat ini. Ibrani 2, 9a. Tetapi dia, Tuhan Yesus, yang untuk waktu yang singkat, baca, dibuat apa?
sedikit lebih rendah daripada apa? Malaikat yaitu siapa? Setan tahu firman Tuhan. Dia pikir, dia diciptakan, Yesus ini diciptakan lebih rendah dari aku, betul? Aku kan malaikat. Dia pikir, aku mau coba dia. Dia coba. Coba lihat ayat 3-nya, Matthew 4:3. Dia bilang begini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Roti. Ini kan bodoh ya. Bodoh banget. Itu hari saya di telepon, ini saya ngomong sama Foni, kamu tahu nggak bodoh setan? Saya kasih tahu bodohnya setan. Misalnya aku ngomong sama Foni ya, Foni, jikalau engkau sungguh-sungguh seorang Tionghoa, jadikanlah tepung-tepung ini menjadi bakso. Siapa yang bodoh? Bodoh kalau aku tahu ya. Atau jangan bakso, bakpao gitu. Ya gitu, ini kan tahu, Foni bisa. Setan, dia coba Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang dia sudah tahu kalau Tuhan Yesus bisa. Amin. Tapi karena dia pikir ini lebih rendah, aku coba anyway. Aku coba. Ya, sampai situ ngerti ya? Tapi batu disuruh rubah jadi roti, lantas kita nggak tahu, setan nggak pikir, mungkin dia lupa pakai seleo, dia nggak tahu siapa yang menciptakan dunia batu-batu. Coba kita bisa next verse, Matthew 4. The next verse, Steven. Oke, baca ini dulu ya. Oke, baca ini. Oke. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Next verse, Steven. Sorry, I go ahead my time. Dan berkata kepadanya, semua itu kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Ini stupid banget ya. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis sebab ada tulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani itu, yang malaikat yang bagus datang. Ini saya lihat ini saya ketawa gitu dalam hati saya. Saya ketawa banget karena firman Tuhan kita akan selidiki, kita bermain detektif siapa yang menciptakan kerajaan dunia dengan segala isinya. Nah, iblis tahu, tapi dia pura-pura bodoh. Ingat, dia pintar tapi dia bodoh. Coba Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini membicarakan siapa ini? Tuhan Yesus, ayat 2. Pada mulanya bersama-sama, pada mulanya bersama, baca ayat 3 sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh dia, Yesus, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke? Misalnya tadi saya katakan, saya misalnya menciptakan piano ini, itu ditawarkan iblis. Kalau kamu nyembah aku kasih piano ini. Loh aku yang bikin kok piano ini, gimana sih? Iya tidak. Tapi Tuhan orangnya fair ya. Ikan bodoh ya. Saya tahu Tuhan yang menciptakan segalanya. Tuhan yang menciptakan dunia dan segalanya. Coba kita lihat Kolose. 1 ayat 15-17 Kolose. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih dari segala yang diciptakan. Next verse 16, sorry. Karena di dalam dia, baca keras, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgahsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Wah, kira-kira setan tahu ini tidak? Dia tahu firman. Waktu dia coba dibilang firman ada tertulis. Tapi dia mau playing smart. Mau mengibuli, bahasa Jawa. Membohongi Tuhan, mencobai. Tapi dia bodoh sekali. Kira-kira kalau Tuhan Yesus waktu itu marah, dikemplang gak si setan ini? Kira-kira dikemplang gak? Dia mau engkau kukasihi semua kerajaan dunia ini, tapi engkau harus menyujud, menyembah aku. Betul tidak? Aku kasih.
Tapi engkau harus sujud menyembah aku. Nah, itu bahaya ya, tante ya. Paling bahaya kalau kita udah nafsu dunia ini, kita syaratnya harus nyembah setan. Siapa yang menyembah setan? Hati-hati. Makanya saya katakan tadi, kita harus Kristen sungguh-sungguh. Jangan jadi batu sandungan, dan juga jangan separuh-separuh. Digebukin kita sama setan, dibohongin. Karena firman Tuhan mengatakan kita berperang melawan tipu muslihat. Itu saja. Kita bukan berperang melawan kekuatan iblis, tidak dikatakan kita berperang melawan kekuatan iblis. Karena dia nggak ada kekuatan. Halo? Tuh, kan belum pernah dengar kan? Kita berperang melawan tipu muslihat. Oleh sebab itu kita harus lebih pintar dari dia. Amin. Mau lebih pintar dari setan? Kau diam semua, ketakutan ya. Haleluya. Nah, kita baca Markus 5 ayat 1 sampai 7, saya baca dengan cepat. Whose worship who? Lalu sampailah mereka di seberang danau daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pegurban menemui dia. Verse 3. Orang itu diam dari sana dan tidak ada seorang pun yang lagi yang sanggup mengikat sekalipun dengan rantai. Verse 4. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan ini. Siang malam ia berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya. Nah, ayat 6. Ketika apa? Ia melihat Yesus dari jauh. Berlarilah ia mendapatkannya, lalu apa? Lalu apa? Nyembah. Lihat, dia mau mencoba Tuhan, aku kasih kerajaan Allah, tapi kamu nyembah aku. Di sini siapa nyembah siapa? Bodoh nggak dia? Bodoh nggak setan? Dia udah tahu. Bukan hanya sih dia nyembah, tapi dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Coba the next verse, 7. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Ini berteriak ya, sorry ya. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan apa? Dari mana saya tahu ini setan yang ngomong, saya setan? Dari mana kita tahu? Lukas 8, 30-33. Dan Yesus cerita yang sama. Dan Yesus bertanya kepada dia, siapa namamu? Jawabnya Legion. Karena, baca yang keras, karena ia kerasukan apa? Halo? 31. Lalu setan itu mohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke jurang yang maut. Ingat dia dibuang ke Seol. Dibebasin dulu sementara. Tempat orang mati tadi, verse 4. Itu, oke. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu apa? Siapa? Setan-setan itu, bukan Yesus. Setan-setan itu minta kepada Yesus supaya memperkenankannya. Mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Pada pertamanya, setan mengabulkan permintaan kepada Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Sekarang, Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Jangan saya dilempar ke babi-babi. Ada berapa banyak babi? Kira-kira 2000-an. 2000 babi, semuanya mati lemes. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Malaikat roh, setan itu roh tidak punya tubuh. Kalau kita lemah, masuk ke dalam kita. Dari malam kita bicara ini, tapi kita lebih besar kita dari setan. Amin. Nanti kita lihat, kita kalahkan dia. Mau kalahkan dia? Mau kalahkan dia? Sampai sini mulai ngerti nggak? Mau mulai lihat nggak bahwa setan iblis ini satu makhluk yang bodoh sekali. Bagi orang Kristen, bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya kita semua ini Maranatha, betul? Jangan sampai kita mengatakan, dia hebat loh, dia gitu. Kita yang bodoh. Kita jauh lebih pintar dari kuasa setan ini. Yakobus 2 ayat 19. Ayat berapa tadi? 33-nya, sorry, thank you Ani. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi itu. Kawan babi itu terjun di tepi jurang ke dalam mati lemas. Disuruh pergi. Kita tahu orang ini ya bukan orang Kristen ya.
yang kemasukan roh. Orang Kristen yang sudah lahir baru ada Roh Kudus, setan nggak bisa masuk, diganggu bisa, dicobai, bisa. Kita dicobai, setiap hari aku juga dicobai. Segala macam, macam lu aja, aku kasih penyakit ini gemeter nggak kamu gitu. Aku kasih kamu ini kenyek, aku kasih kamu penyakit, kita gemeter, dicobain. Tapi kita lebih kuat, amin. Yakobus 2 ayat 19, saya hampir selesai. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun siapa? Siapa? Setan-setan pun juga apa percaya dan apa? Bodoh, takut. Dia takut sama Allah. Amin. Sosokan dia. Seperti saya katakan tadi, sosokan melawan lokomotif. Kan bodoh ya. Udah lempar masih mau ngelawan begitu. Udah dibilang bisa ngelawan gitu. Poin nomor 5. Nomor 6. Haruskah kita takut dengan setan? There you go. Haruskah kita takut sama setan? Siapa yang bilang harus? Siapa yang bilang enggak usah takut? Siapa yang bengong? Haruskah kita takut sama setan? Saya enggak takut sama setan. Kenapa saya enggak takut? Kita baca ayat ini. Yohanes, John 1:12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi apa? Katakan kuasa. Katakan kuasa. Katakan kuasa. Kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. First 13, orang Kristen ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, kalau saudara saya orang Kristen, kita dilahirkan dari Allah. Ada amin? Ada amin? Saya tanya, mana yang lebih besar? Anak-anak Allah apa setan? Tuh kan, kau tahu. Oh, gue takut ada setan. Gue takut ke rumah itu katanya ada babi ngepet. Ada kuntilanak. Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Anak Allah. Karena kita diberi kuasa jadi anak Allah. Dia bukan anak Allah. Dan kita tahu dia akan kemana. Amin. Senang gak dengar ini? Siapa yang senang mangut dong? Senyumnya gak kelihatan, ketutup semua mukanya gitu. Belum pernah dengar apa gini ya. Kenapa kita juga gak takut? Saya sudah katakan tadi berulang kali saya sebutkan. Kita baca ayat ini. Pertama Yohanes 4 ayat 4. Next verse. Baca yang keras. Kamu berasal dari siapa? Allah. Nah tunggu dulu. Pertama Yohanes dituliskan untuk orang-orang Kristen. Orang percaya. Karena ini surat Yohanes, ada Injil Yohanes. Tadi kita baca yang Tuhan pada mulanya ada firman. Itu Injil. Tapi ini surat. Surat ini tuliskan orang-orang percaya. Kadang-kadang Yohanes katakan anak-anakku, my brethren, saudaraku. Ini ditulis orang-orang Kristen. Pertama, kedua, ketiga Yohanes. Dari kita baca ya. Kamu berasal dari Allah. Amin. Anak-anakku, katakan anak-anakku. Orang Kristen. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu sebab roh atau Roh Kudus yang ada di dalam kamu lebih besar dari apa? Roh yang ada dalam dunia. Amin. Lebih besar mana? Waktu kita terima Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus ada di surga duduknya sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang mewakili Tuhan Yesus masuk dalam diri kita? Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus katakan, janganlah kamu rusakkan badan ini karena tidak tahukah kamu bahwa tubuh ini adalah Ka'bah Allah di mana apa? Roh Allah ada di dalam kamu. Ya, Paulus katakan kepada gereja di Korintus. Jadi kita waktu terima Tuhan ini Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus Allah bukan. Roh Kudus Allah bukan. Lebih besar mana Allah sama setan? Makanya tadi kita katakan kita ini orang Kristen yang sejati loh, bukan orang yang separuh-paruh. Kita ini bisa mengalahkan setan. Karena kita anak Allah, kita punya kuasa untuk mengalahkan setan. Makanya Yakobus katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Kita harus tunduk kepada Allah. Nah Adam sama Hawa dia tidak mau tunduk kepada Allah sehingga mereka kalah. Amin, ngerti ya? Waktu dicobai dia tidak tunduk kepada Allah. Tapi Yakobus kata kamu tunduk kepada Allah. Waktu kamu dicobai dan segala, waktu kamu tunduk kepada Tuhan, ini aku sebagainya kita berdoa tadi seperti itu. Kita berdiri, kita lawan iblis. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan iblis akan lari. Meninggalkan kita. Itulah anak-anak Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dia
Kita luar biasa Bapak Ibu. Coba, biasanya kalau habis ibadah tuh kita ada benediction ya, ada doa berkat dan sebagainya. Nah, Paulus bagaimana? Dia kasih berkat untuk gereja di Roma. Roma 16, Roma 16, baca ini yang luar biasa ini. Paulus punya perkataan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih ya, terhadap apa yang jahat. Kita harus belajar mengoreksi diri, kita bersihkan diri kita supaya kita nggak gampang diganggu sama setan. Tapi baca ayat ini luar biasa. Ini Paulus yang ngomong. 1, 2, 3, the next verse. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu, kasih karena Tuhan Yesus kita minta kamu. Nah ini caranya Paulus berikan doa berkat. Misalnya saya pakai ayat ini, ayo Pak doa berkat terakhir. Oh saya berdoa, semoga baca, semoga Semoga Allah baca yang keras. Sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis. Ini luar biasa Paulus. Berarti dia sama sekali nggak ada rasa takut. Kan kita biasa benediksi kiranya Allah memberkati kamu, kasih Allah sebagainya. Dia bilang enggak, aku kasih tahu kamu. Berarti iblis bisa tunduk di bawah kaki kita. Aminnya cuma istri saya yang bilang amin. Yang lain enggak ada yang amin. Karena kita sering ke kampung-kampung, kita hutan-hutan. Saya udah cerita dulu kita dibawa ke desa Sigi di Kalimantan. Pendetanya itu sudah Sigi, kalian enggak ada idea di Kalimantan Tengah, di hutan. Pendetanya Pak Ritio, maaf saya kasih tahu desa Sigi ini adalah pusat dari segala santet di Kalimantan Tengah. Dikiranya gua takut. Bring it on, saya bilang. Bring it on. Ya, kita ingin KKR luar biasa, tapi nggak disuruh pulang kita, ditahanan, hujan keras hujan. Nggak suka, hujan keras, tapi kita lalu. Sampai saya altar call, sampai saya mesti berhentikan mereka berdoa. Ayo kita di belakang makan, ruangan rumah pastori. Anak-anak muda udah, aduh om, kita seneng gini, jangan pergi, ya udah. Kembali lagi ya om ya gitu, kita ditunggu lagi. Mau nggak ke desa Sigi? Mau nggak ke desa Sigi? Tuh, ini sih orang-orang ini pasti mau dia. Apalagi kalau gue bayarin dia pasti mau. Run trip. Enggak, itu kan ada Jimmy, ada Cukong. Orang Texas tuh kaya-kaya, banyak minyak kan. Ya, jadi kita nggak usah takut. Kita ke Gunung Kidul. Saya pernah berhadapan kuntilanak apa segala. Ada orang saya sudah ceritakan dulu di Timor. Kayak HP kita. Apa namanya? Ya WhatsApp apa namanya? Video call. Wah perang kita sejak lari setan. Tapi jenderalnya Lucifer turun dia lawan aja. Darah Yesus. Terus dia bilang Paritia berdoa tuh di belakang Paritia. Terangnya luar biasa. Saya sendiri nggak tahu, terang. Dia nggak suka terang. Firman Tuhan bilang kita adalah anak-anak Sudah amin? Poin terakhir, terus waktu saya udah habis. Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih berkuasa? Who is more powerful? Tuhan Yesus atau setan? Siapa yang lebih berkuasa? Amin. Wahyu 19, Revelation 19, 20. Ini terakhir ya dari semua. Kalau kita baca buku, kita senang yang terakhirnya. Di mana nih penutup dari, kita kan mengadakan satu investigasi nih ya, investigasi FBI. Kemana dia nih? Apakah kita akan tangkap dia, kita penjarain dia nih? Si penipu ini, betul? Si pendurhaka, kita akan lihat sini. Dan aku melihat aku melihat binatang itu, yaitu Antikristus ya. Ini Wahyu ya. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dan tentaranya yaitu kita orang kudus, bukan malaikat. Kita surga terbuka, kita turun. Udah naik kita turun pada saat ini di Wahyu 19. Next verse. 20. Maka tertangkaplah binatang itu, yaitu siapa? Antikristus itu. Dan bersama-sama dengan dia para nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan yang dengan demikian yang ia menyesatkan mereka yang
telah menerima tanda dari binatang 666 itu ya, dan yang telah menyembah patung yang keduanya dilemparkan hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Siapa yang nangkep? Ingat, kita turun sama Tuhan Yesus. Kita tentara Allah, orang kudus, kita ada di situ. Kita tangkap dia. Antikristusnya dulu kita tangkap. Sama nabi palsu, guru-guru palsu. Ada satu ayat mengatakan firman Tuhan bahwa kita ini akan menghakimi malaikat. Pernah baca? Kita ini semua nih, anak-anak Tuhan. Rasa enggak? Rasa ada kuasa enggak? Saya kasih tahu ini supaya saudara merasa kuat dalam Tuhan. Satu kala kita akan mengadili setan. Setan, malaikat termasuk setan. Mengadili malaikat yang benar juga kita adili. Lu kemana aja benar enggak gitu ya? Ini aneh kita nih. Saya taruh di postingan, saya minta ekstra 1 menit, no charge ya, free charge ya, 2 menit ya. Kita anak Tuhan lucu. Ada orang bilang sama saya, Pak Rito, saya takut ke gereja. Kenapa? Takut kena COVID. Sering dengar itu? Sering dengar itu? Pernah ngomong gitu? Takut Pak, kena COVID. Terus saya renungkan, aduh astagfirullah ini. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira setan ada nggak di gereja? Ada 2 yang kita bisa cek aja. Kita Ayub. Ayub pasal 2 dikatakan ketika anak-anak Tuhan berkumpul, siapa yang nimbrung? Setan nimbrung. Ngobrol lagi. Ya, minta atau Ayub gini-gini itu. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan penabur. Waktu dia tabur di pinggir jalan, bibit itu dimakan oleh burung. Terus dia jelaskan, lagi dengar firman Tuhan, siapa yang ngambil? Setan. Ada nggak dia di sini? Ada nggak dia di sini? Ada. Duduknya sebelah Jimmy barangkali, di tengah-tengah Jimmy sama Andre gitu. Nggak tahu gitu. Ada dari zaman baheula, gereja mulai dia udah ada di gereja. Nah ini kan lucu orang Kristen. Dia nggak takut sama setan, sama COVID dia takut. Siapa yang bodoh? Setan apa kita? Make sense gak? Saudara dan saya akui dia ada duduk di sini, setan ada di sini. Ada. Saudara lagi dengar firman ini dicaplok. Malah dikatakan dari dalam hati kita dicaplok tuh firman Tuhan bagus. Berarti dia ada duduk sebelah kita dong, iya enggak? Siapa yang menang? Makanya kita datang kepada Tuhan, setan itu tidak suka orang kudus, digangguin. Kita orang kudus. Dan sekarang kita tahu, kita orang kudus satu kali pada cerita dari semua tertangkap ini, kita kan main FBI, kita tangkap dia, kita buang mereka-mereka ini yang palsu-palsu ke lautan api. Nah di perjanjian lama baru lama tidak disebutkan api, hanya Seol, tapi di sini mulai Tuhan pakai main api. Belerang. Ditangkap dia. Wahyu 21-3 kita baca next verse. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga anak kunci jurang maut dan sesuatu rantai besar di tangannya. Familiar enggak setan di rantai? Ingat setan, next verse Stephen. Ia menangkap naga, si ular tua itu siapa dia? Yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Verse 3. Lalu melemparnya ke dalam jurang maut dan menutup yang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesakkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun itu. Kemudian dari itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, dia dilempar ke tempat yang bukan neraka, tempat jurang maut, Seol yang dulu pertama ditaruh. Gua kunci lu 1000 tahun di situ. Tuhan, kita ada di situ. Amin. Kita sama-sama, kita FBI juga, detektif, kita nangkep nih. Biangnya kita tangkep nih. Terus sampai ditangkapnya gimana? Wahyu 20. Ayat 7-10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dijanjiin ya sementara waktu. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama seperti dengan banyaknya pasir di laut. Verse 9. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara ini New Jerusalem ya, dan orang kudus dan kota-kota yang dikasih di kota itu Yerusalem. Dan tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka dengan setan sama tentara. Verse 10, baca yang keras. Dan iblis
yang menyesal mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang. Ingat yang antikristus, si antikristus dan nabi-nabi dan mereka di sana siang dan malam. Sampai kapan? We catch them, we interrogate them, these guys liars, and menyesatkan orang-orang durhaka. Kita nangkep sama-sama Tuhan, ada api, kita ada di situ. Amin. Rasa kuat nggak? Kok diam aja semuanya? Nggak percaya kita di situ ya? Kita ada di situ. Kalau saudara sungguh-sungguh orang Kristen lahir baru, kita akan turun dan kita menangkap. Kita ada di situ, api turun, kita semua kita lihat. Dan setan akhirnya tertangkap. Inilah pembunuhnya. Tuhan Yesus bilang pada orang Israel, aku tahu siapa bapakmu. Bapakmu adalah daripada mulanya seorang pembunuh dan bapak daripada ketangkep dia. Lifetime in jail. Lifetime enggak? Selama-lamanya. Bapak Ibu, saya akan tutup. Aplikasinya apa? Yohanes 8:44 dan Yohanes 10:10. Baca 1, 2, 3. Dan kamu ingin ia adalah pembunuh dan sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata karena sendiri, sebab ia adalah pendusta dan berapa segala. Ingat saya bilang tadi, kalau saudara menjadi seorang insinyur, tapi saudara lulus, saudara nyontek, saudara pendusta enggak? Bodoh enggak? Bukan saya bilang saya nuduh ya. Saya juga dulu pernah nyontek gitu. Saya enggak begitu pinter. Ngaku nih ya. Amin. Tuhan Yesus yang ngomongin. Ya kita udah tangkap, udah semua. Terus next verse, kita tahu dia siapa. Last verse. Pencuri atau setan datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dan that's not so good. Dan kita tahu, dia bisa melakukan kecelakaan semua orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang hidup tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan juga boleh dikatakan, Paulus katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Karena saya yakin dan percaya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, setan mau ganggu juga enggak mempan. Tetapi sebaliknya, orang yang hidupnya kosong, 7 setan masuk gangguin lagi. Pernah dengar itu enggak? 7 kejahatan yang ganggu. Karena bersih tapi enggak dipelihara. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kita mengerti bahwa kita adalah lebih besar dari setan. Ada amin? Dan setan adalah pembunuh. Dia bapak pendusta, taruh di benak kita. Dia ini pembunuh, pendusta. Apa yang dia lakukan, dia berdusta terhadap kita. Kalau orang bilang, setan bilang, lu gak usah ke gereja, ada COVID. Siapa yang ngomong itu? Setan tidak mau kita beribadah. Tapi Tuhan Yesus bilang sama dia, ada tertulis hendaklah kamu hanya apa? Menyembah, beribadah, dan melayani dia. Itu Tuhan Yesus nyuruh setan. Nah kita setengah hati gitu ya. Amin. Kok pada kesal sama bukan? Amin dong gitu. Jadi kasih tahu yang benar. Orang bilang Pak Rita kalau khotbah keras, enggak, saya ngasih tahu yang benar. Kalau data-datanya semua jelas. Kalau saudara Bapak yang mau debat saya, silakan selidiki lagi semua ayat-ayat ini. Bapak pelajari, ibu di rumah pelajari lagi semua ini. Bahwa dia pintar tapi dia bodoh. Setan, bodoh banget. Dia tahu kita akan tangkap dia. Kita akan penjarakan dia. Setan bukan Tuhan. Setan bukan Tuhan. Jangan disembah. Dan Tuhan bukan setan. Amin. Jangan bilang saya takut sama setan tapi saya nggak takut sama Tuhan. Banyak orang Kristen nggak takut sama Tuhan. Kalau orang Kristen takut sama Tuhan, gereja ini penuh. Tuh kan? Benar nggak? Ada orang takut. Setan bukan Tuhan. COVID Tuhan bukan. Kok orang takut? Bukan kita harus hikmat ya. Hikmat sama iman harus sama, tapi jangan pakai hikmat duniawi. Hikmat duniawi adalah kebodohan bagi kita pakai hikmat. Oh, menurut pikiran saya ada COVID di gereja. Pikiran saya ketularan. Itu kan hikmat manusia bodoh banget ya. Amin.
Setan adalah sebuah malaikat, tapi kita adalah anak Allah. Kita lebih berkuasa, kita lebih besar, kita bisa injak dia. Paulus kasih berkat, setan akan injak di bawah kakimu. Kamu hidup bersih. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sangat merasa takut sekali terhadap setan dan demons itu orang-orang yang kalah. Pada setan lihat Tuhan gemeter. Kita ketemu Tuhan gemeter enggak? Tuhan bisa tunggu. Minggu depan saya ke gereja. Siapa tahu Tuhan datang ini malam. Saya pernah khotbah kan minggu lalu, bulan lalu, ya tidak? Setan dibuang dari surga. Dengar ini. Setan dibuang dari mana? Setan dibuang dari surga. Akhirnya karena kita bukan dibuang dari surga, kita akan dibawa ke. Saya udah ajarin bulan lalu, iya tidak? Tuhan Yesus sedang menyiapkan rumah bagi kita. Ingat nggak rumahnya dari apa? Dari emas, iya tidak? Pintu-pintunya dari berlian. Bukan berlian utahuruk, ini berlian beneran. Bukan emas cokro, Mas Hari ini bukan emas Andre, emas beneran gitu. Kita akan masuk ke surga, setan dibuang. Lebih besar siapa? Tuh. Memulai Tuhan enggak? Memulai Tuhan enggak? Nggak usah takut Bapak Ibu. Memang penyakit ada di bumi ini, nggak usah khawatir. Ada penyakit tapi kita lebih besar. Bapak Ibu kita lebih besar dari semua karena firman Tuhan mengatakan karena iman kita ini, saya katakan tadi hikmat dengan iman harus bersama, hikmat dunia jangan dipakai karena kebodohan tapi pakai iman karena firman Tuhan mengatakan iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia termasuk setan enggak? Yang berpikir dia punya kerajaan dunia ini. Iman kita, iman yang benar-benar teguh, yang gak usah gede-gede, sawi kita bisa kalahin setan, kita pemenang, kita lebih dari pemenang. Kita ini, Maranatha, kita ini lebih dari pemenang. Don't let the devil fool you. He's a liar. Dia kedua macam Andre aja bisa jadi pendeta, bisa. Macam Coach Joseph bisa jadi pendeta, bisa. Siapa yang nentuin? Setan apa Tuhan Yesus? Kamu tidak pilih aku milih kamu. Saya dipilih sama Tuhan, amin. Saya nggak takut, saya anak Allah. Roh Kudus ada di hidup saya. Dia juga keki sama saya sih, oke. Silakan keki, tapi gue mati. Lu ke neraka, gue ke sorga. Bahasa Jakartanya keluar deh tuh. Bapak Ibu, saya akan berdoa. Saya tanya, siapa yang takut sama setan? Siapa yang merasa lebih besar dari setan kita? Kata, wah, lu kata. Nah, sekarang ngerti kan? Coba kalau nggak dihotbahin gini kan nggak ngerti ya. Diundang lagi nggak nih? Bulan depan mau dihotbahin yang macam mana? Saya suka khotbah macam gini. Walaupun sampai sekarang selama ini saya berbicara masuk YouTube, belum pernah ada orang call saya, Bapak Ritiau, saya menanggapi khotbah Bapak. Nggak pernah saya nungguin loh, saya suka diskusi. Sampai sekarang belum ada yang nanggapin gitu. So, yang beginian apalagi silakan. Lu mau coba gua silakan. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa sekarang? Elis, come here Elis. Nah, ini anak Tuhan porsi ini, dia lawan di garis depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur ya Tuhan atas kesempatan siang ini ya Tuhan, Kau boleh bawa hamba-Mu Pak Ritia untuk mengkhotbahkan firman Tuhan. It's very hard, but you know, your word is a living. It's like a two-edged sword yang piercing ke hati kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kita ya Tuhan, greater is He who is in us than who is in the world. Ya, kita tidak takut ya Tuhan, banyak a lot of things going on in this world ya Tuhan. Tapi bersama Engkau kita bisa menang ya Tuhan. Karena pada akhirnya ya Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Engkau, kita akan menghakimi si iblis si setan ya Tuhan. Dan kita akan menang karena Engkau sudah memenangkan kami. Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan kami ya Tuhan. Terima kasih dan kami menyerahkan Pak Ritiau dan
Bu Lydia, pelayan mereka ya Tuhan, Kau sendiri berkati mereka, Kau pakai mereka lebih giat lagi untuk melayani Engkau lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih menyerahkan kesehatan mereka juga ya Tuhan, dan juga perjalanan pelayan mereka selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesi, mantap, kamsia. Ya, kira-kira kalau kita berdoa gitu, setan dengar nggak? Dia bukan Tuhan, dia nggak tahu isi hati kita. Dia nggak tahu apa yang kita pikirin, dia nggak tahu. Makanya dia goda. Dia nggak tahu, dia bukan Tuhan, malaikat. Ya, orang gua tuh malaikat hebatnya, gua dibohongin. Ya, dia tidak tahu hati kita. Kita berdoa, kita angkat tangan, kita amin. Kamu angkat tangan ya, amin ya, gitu ya. Digoda. Saya akan mengiyakan doanya Elis ya. Mari kita sekali lagi. Bapak, hamba sepakat dengan Elis karena dua orang sepakat Tuhan. Hambanya mengucap syukur bahwa kami diberikan firman yang benar. Ini firman yang benar ya Tuhan. Bukan ini bukan firman yang ditambah-tambahin, yang tidak ada dijadikan ada Tuhan. Bukan nama kata-kata lupa itu, tapi ya begitu. Dongeng, ini bukan dongeng Tuhan. Dan masih banyak hamba Tuhan cerita tentang setan itu dongeng dan sebagainya. Ini bukan dongeng, ini fakta ya Tuhan. Bahwa seperti Elis kata kita, lebih daripada lagu mata, lebih dari pemenang. Tuhan sekali lagi tolong kami pulang, kami angkat dada, kami berjalan dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin.